Gaya permainan dan fisik pemain ini mirip sekali dengan Zlatan Ibrahimovic, begitupun dengan kelakuan tengilnya. Top Corner Part 21. Setelah insiden injakan sebelumnya, si Junan pun terlihat mendapatkan perawatan di sisi lapangan. Berdasarkan pemeriksaan tim medis, kemungkinan besar si Junan mengalami cedera di bagian ligamen dan beliau menyarankan untuk segera dibawa ke rumah sakit supaya bisa segera mendapatkan perawatan. Namun si Junan tetap kukuh ingin masuk kembali ke lapangan dan hal itu langsung mendapatkan penolakan dari senior Nam Ju-min. Si Wowo yang penasaran dengan perubahan sikap si Junan yang begitu ambisius kemudian menanyakan apa alasan pemainnya itu begitu memaksakan diri. Saya sudah meminta pada yang lainnya untuk menunggu. Hari ini aku tidak mau kalah dalam pertandingan ini. Mendengar itu, si Wowo pun membolehkan si Junan untuk kembali memasuki lapangan dan hal itu sontak membuat si Sang Hwan dan Nam Ju-min terkejut. Namun begitu si Junan akan berdiri, rasa sakit langsung menghentikan pergerakan playmaker Kwang Jin itu. Dan di momen itu, si Wowo menyindir pola pikir si Junan dengan mengatakan kalau orang yang tidak kompeten hanya akan mengganggu yang lainnya. Dan gara-gara keegoisan si Junan itu, sekarang Kwang Jin tidak bisa melakukan pergantian pemain. Ditambah lagi di dalam lapangan jumlah mereka kurang satu pemain. Mendengar itu, si Junan pun kemudian tersadar dan meminta pada pelatihnya supaya dia bisa menonton pertandingan sampai akhir sebelum dibawa ke rumah sakit. Di dalam lapangan, Do Hyung serta Ja Hyun Wang yang mengetahui kalau si Junan tidak akan kembali lagi ke lapangan bertekad untuk menyelesaikan pertandingan dengan kekuatan mereka yang tersisa. Di menit ke-87, si Wowo pun terlihat memasukkan satu pemain sebagai pengganti si Junan. Pelatih Kwang Jin itu menyuruh pemain barunya menyampaikan pada yang lain untuk menjaga barisan dan bersiap melakukan serangan balik. Mendengar itu, si Min Hyuk Choi terlihat terkejut karena dia mengira pelatihnya itu akan menginstruksikan untuk merapatkan barisan pertahanan. Namun si Wowo mengatakan kalau dia tidak akan melakukan sesuatu yang diharapkan oleh lawan. Semua tim yang awalnya unggul ketika bertanding melawan SMA Jungang kalah dengan cara seperti itu. Dan terlihat di sisi yang lainnya dengan senyum sumringah pelatih Han Mo-ki menunggu si Wowo untuk segera menarik para pemainnya supaya bertahan. Dia begitu percaya diri dengan kemampuan timnya dalam mengurung lawan yang melakukan permainan bertahan. Si Wowo juga menginstruksikan satu hal yang lainnya di mana dia menyuruh si Min Hyuk Choi untuk menyampaikan pada Tae Jun Kang supaya menangani para pemain lainnya agar lebih tenang. Bukan tanpa alasan si Wowo mengatakan hal itu karena di menit-menit akhir pertandingan babak kedua permainan terlihat semakin kasar dan hal itu jelas membahayakan para pemain di lapangan. Satu kartu kuning kembali dilayangkan wasit untuk salah satu pemain dari SMA Jungang. Dan si Ho yang tidak terima permainan kasar pemain itu terlihat menyenggolnya yang mana itu sontak membuat keduanya kembali terlibat pertikaian. Dan si Bongsu yang melihat itu berusaha melerai rekannya sembari mengingatkan kalau si Ho sebelumnya sudah menerima satu kartu kuning. Dan untungnya karena keburu dilerai, wasit pun tidak memberikan teguran pada dua pemain itu. Melihat permainan kasar yang ditunjukkan para pemain SMA Jungang dengan si Min Wo yang ada di bench terlihat kesal sekaligus bertanya-tanya kenapa mereka melakukan permainan seperti itu padahal tim mereka sedang dalam kondisi tertinggal. Salah satu dari gengan si Min Wo mengatakan dengan waktu yang tersisa sedikit melihat permainan lawan yang bodoh seperti itu jelas kemenangan sudah pasti ada di tangan Kwang Jin. Namun Nam Ju-min yang mendengarkan percakapan para juniornya itu terlihat tidak setuju apalagi melihat banyaknya gol pada pertandingan hari ini itu menandakan kalau kedua tim memiliki kemampuan menyerang yang sangat tinggi. Dalam waktu yang singkat selisih satu gol bisa dikejar dalam sekejap karena ada kecerobohan sesaat. Sebuah strategi untuk menggagalkan serangan balik dengan cara mengganggu alur permainan itulah yang sedang dilakukan para pemain SMA Jungang. Dan si Wowo yang menyadari kalau para pemainnya mulai terprovokasi terlihat sangat frustasi karena serangan balik yang coba mereka bangun selalu digagalkan dengan tindakan lawan yang tidak sportif. Kali ini dari sisi lapangan terlihat serangan yang coba dibangun oleh para pemain SMA Jungang. Sebuah crossing berhasil diblokir oleh Bongsu namun bola itu malah memantul dan untungnya Woo-jin berhasil menepisnya. Di saat Mingyu mendapatkan bola, Do Hyung sembari berlari terlihat berteriak menyuruh para pemain Kwang Jin lainnya untuk segera melakukan serangan balasan. Dan begitu Mingyu melakukan ancang-ancang, tiba-tiba Shirokicha langsung merabot bola dengan tackle-nya. Bola yang ada di kakinya itu langsung didorong dengan sekuat tenaga dan alhasil si Woo-jin yang terkejut pun tidak bisa bereaksi dengan sempurna. Sebuah gol kembali bersarang di dalam gawang Kwang Jin dan hal itu membuat skor menjadi imbang 5-5.
Di menit-menit akhir babak kedua itu, Kwang Jin tidak bisa menjaga kemenangannya dan lagi-lagi orang yang membuat mereka frustasi adalah Shirokicha. Memasuki 3 menit waktu tambahan dengan tensi permainan yang semakin memanas, terlihat Shiho berhasil merebut bola dan para pemain Kwang Jin yang melihat itu pun langsung melakukan serangan balasan. Do Hyung yang sudah berlari ke depan langsung berteriak meminta bola, tapi Shiho yang menilai jumlah pemain lawan masih terlalu banyak terlihat ragu-ragu. Namun dengan waktu yang tidak banyak lagi, Shiho pun mempercayakan bola itu pada Do Hyung Hyo. Terlihat Do Hyung dan Jung Hwan Jo yang menerobos ke pertahanan SMA Jung Ang, di mana di sana masih menyisakan 4 pemain lawan yang sudah mengepung mereka dari depan dan belakang. Namun dengan chemistry yang sudah terjalin lama, dalam sekali tatap mereka langsung berganti posisi, di mana Do Hyung kini berlari ke arah kiri sementara Jung Hwan Jo mencoba menarik lawan ke arah kanan, dan hal itu pun langsung membuat lawan kebingungan. Namun di momen itu pelatih Han Mo Kim langsung berteriak menyuruh para pemainnya untuk segera memberikan tekanan pada pemain lawan yang lebih dekat dengan mereka. Melihat Yong Hwan yang masih dikawal oleh 2 pemain lawan, Do Hyung yang menyadari kalau mereka kalah jumlah mencoba untuk melewati beberapa pemain lawan dengan skill individunya. Dengan skillnya itu Do Hyung berhasil melewati 1 pemain, namun ketika dia sudah melewati pemain kedua, keseimbangannya terlihat mulai goyah dan alhasil Do Hyung pun langsung terjatuh ke tanah. Dan kini giliran SMA Jung Ang yang melakukan serangan balasan. Shiho yang sedang mengamati pergerakan lawan merasakan firasat yang buruk, di mana kini lawan terus mendistribusikan bola ke depan dan sebuah umpan lambung pun langsung diarahkan ke depan tepat ke Shirokicha berada. Di saat bola berhasil mendarat di kakinya, para pemain Kwang Jin langsung melakukan pengepungan. Namun Shirokicha yang melihat itu malah tersenyum dan tak lama dia pun langsung memberikan umpan lambung ke sisi lapangan, yang mana di sana dengan sempurna pemain sayap SMA Jung Ang berhasil mendapatkan bola. Sebuah umpan crossing langsung diarahkan ke kotak penalti dan di sana terlihat Shirokicha yang sudah melayang di udara. Sebuah tendangan salto langsung dia lakukan dan dengan sekuat tenaga Si Woo-jin terlihat berusaha menghentikan bola. Tangan Si Woo-jin terlihat berhasil menangkap bola, namun karena kekuatannya yang sangat luar biasa, bola itu pun terus berputar dan masuk ke dalam gawang. Kekecewaan dan putus asa langsung terlihat dari para pemain Kwang Jin mendapati kalau mereka telah kalah. Namun di sisi lapangan terlihat hakim garis yang mengibarkan bendera offside, di mana Jiong juga sedari tadi sudah mengangkat tangannya memberikan isyarat tersebut. Mendapati gol kemenangan mereka dianulir, pelatih Han Mo Kim dan para pemainnya pun sontak langsung melakukan protes atas keputusan wasit itu. Dan kita diperlihatkan flashback ketika Shirokicha mengirimkan umpan ke sisi lapangan, di mana hakim garis yang terus mengamati pergerakan Jiong dan pemain SMA Jung Ang berpendapat kalau posisi pemain bernomor 23 sedikit lebih maju dibandingkan pemain Kwang Jin yang ada di sana. Dan melihat situasi yang semakin memanas, padahal waktu tambahan masih belum habis, wasit pun memutuskan untuk mengakhiri pertandingan. Begitu peluit dibunyikan, para pemain SMA Jung Ang langsung melakukan protes karena waktu masih tersisa 1 menit lagi. Do Hyung juga melakukan hal yang sama karena menurutnya 1 menit itu cukup untuk 1 kesempatan serangan balik. Apa kau baru puas jika ada 1 orang lagi yang akan digotong keluar lapangan? Pahamilah situasi dan juga keadaannya. Di saat pelatihan Mo Kim masih mengamuk karena gol yang sebelumnya dianulir, di sisi yang lainnya si Sangwon merasa lega dengan keberuntungan mereka hari ini. Meskipun sebelumnya mereka juga sempat bisa memenangkan pertandingan. Namun si Wowo yang mendengar itu cuman bisa terdiam sembari memandang ke arah Jiong, di mana si Junan yang juga penasaran akan kebenarannya langsung menghampiri seniornya itu dan menanyakan apakah keputusan wasit sebelumnya adalah sesuatu yang tepat. Dan Jiong yang kembali mengingat kejadian itu meyakini kalau posisi lawan tidaklah offside dan dia menganggap kalau wasit sudah salah dalam memberikan keputusan. Meski si Junan paham kalau keputusan wasit yang buruk juga adalah bagian dari permainan, tapi perasaan yang dia rasakan saat ini adalah rasa kekalahan dari seseorang dengan bakat yang jauh lebih hebat. Si Wowo yang juga merasa kalau dirinya telah dikalahkan oleh SMA Jung Ang bertekad untuk membalas rasa kekalahan hari ini pada pertandingan selanjutnya jika mereka berhasil lolos dan bertemu kembali di Liga Nasional. Setelah pertandingan yang begitu melelahkan dan menguras emosi itu, Jae Hyun Wang kemudian mengajak Shirokicha bersalaman, namun ajakannya itu malah ditolak begitu saja.
karena Shirokicha beranggapan kalau pertandingan yang menyenangkan itu terlalu cepat selesai. Meski dengan sikap kurang sopannya itu, Shirokicha masih memuji senior Jahyun Wang yang menurutnya tidak berubah sama sekali semenjak pertemuan terakhir mereka di timnas muda. Seorang senior yang peduli dan berusaha melindungi para juniornya dan juga memiliki talenta luar biasa. Sementara itu, di sisi lain, Do-hyung yang merasa tidak puas dengan hasil pada pertandingan hari ini terlihat frustasi. Meski pada akhirnya timnya tidak jadi kalah dan dia juga sudah berusaha keras dengan 2 golnya, tapi semua itu terlihat seolah tidak berarti apa-apa melihat kekuatan lawan yang lebih mendominasi dari dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Do-hyung merasa kalau dirinya telah dikalahkan oleh seseorang. Si Jun-an yang melihat Do-hyung tumbang kemudian mencoba menghampiri temannya itu, namun di hadapannya terlihat Shirokicha dan dengan senyum di wajahnya, pemain SMA Jungang itu terlihat tidak sabar untuk menunggu ekspresi yang akan segera ditunjukkan oleh si Jun-an. Sambil mengajak si Jun-an bersalaman, Shirokicha berharap kalau playmaker Kwang Jin itu akan mendapatkan banyak pelajaran dari permainan kali ini. Inilah yang disebut dengan sesuatu yang kuat. Harusnya sekarang kau sudah paham apa itu bakat yang sebenarnya. Dan di momen itu dengan tidak sabar Shirokicha terus menunggu reaksi yang akan ditunjukkan si Jun-an. Namun bukan marah atau menangis, sambil menjabat tangan Shirokicha dengan erat, dari mata si Jun-an terlihat sebuah ketegaran dan semangatnya yang malah semakin berapi-api. Dan sebenarnya hal itu adalah sesuatu yang jauh lebih diinginkan oleh Shirokicha. Sambil melewati pemain SMA Jungang itu, si Jun-an kemudian menghampiri Do-hyung-hyo dan di sana dengan tekad dan semangat yang sama mereka berjanji akan mengalahkan Shirokicha pada kesempatan selanjutnya. Turnamen nasional pertandingan Liga Regional Grup G babak ke-7 pun akhirnya selesai. Beberapa hari setelah pertandingan selesai, terlihat si Jun-an yang sedang memberikan les matematika pada Jahyun Wang, di mana les mereka kali ini harus dimulai lebih pagi, dan itu dikarenakan saat ini senior Jahyun Wang sudah bergabung kembali dengan tim Kwang Jin. Dan sebelum mereka bergegas, Jahyun Wang kembali mengungkit pertandingan sebelumnya, yang mana berdasarkan apa yang dikatakan oleh Jiung, gol SMA Jung-ang di menit-menit akhir itu harusnya tidak offside. Dan supaya kejadian yang sama tidak terulang lagi, Jahyun Wang pun memutuskan untuk lebih fokus pada sepak bola. Di saat si Jun-an bertanya kenapa mereka tidak bisa menang, Jahyun Wang dengan berat hati mengakui kalau kemampuan mereka saat ini masihlah sangat kurang. Dan kalau Kwang Jin ingin mengalahkan Shirokicha di turnamen tingkat nasional, maka mereka harus segera mempersiapkan diri sebaik mungkin dari sekarang. Si Jun-an juga bertekad jika waktunya sudah tiba, dia juga tidak ingin dikalahkan lagi. Sontak kata-kata juniornya itu pun langsung membuat Jahyun Wang bertanya-tanya, karena berdasarkan apa yang si Jun-an katakan sebelumnya, alasan satu-satunya si Jun-an bermain sepak bola adalah janjinya dengan Do-hyung, di mana si Jun-an berjanji akan bermain bersama Kwang Jin hanya sampai turnamen Liga Regional selesai. Mendengar pernyataan seniornya itu, si Jun-an langsung kembali teringat dengan janjinya yang ngebuat dia seketika murung. Dan di saat yang sama, Jahyun menyayangkan bakat yang begitu luar biasa yang dimiliki si Jun-an, namun dia juga tetap menghormati keputusan juniornya itu. Dan mengenai cedera kaki yang dialami oleh si Jun-an, playmaker Kwang Jin itu mengatakan kalau pagi ini dia akan pergi ke rumah sakit yang sudah direkomendasikan oleh pelatih si Wowo untuk melihat perkembangannya. Meski pelatih Wowo terlihat khawatir dengan kondisinya saat ini, tapi si Jun-an yakin kalau kondisi kakinya sudah pulih. Dan beberapa saat kemudian bersama Nam Joo-min, si Jun-an diantar oleh pelatih Wowo menuju rumah sakit. Beberapa saat berlalu dan si Wowo pun kembali ke ruang kepelatihan sembari menanyakan tentang perkembangan Liga Regional pada asistennya. Dan di sana si Sang-wan pun memberikan data terbaru yang diminta oleh si Wowo. Dengan menyisakan 2 pertandingan yang tersisa, kini Kwang Jin berada di urutan ketiga grup G dan terpaut 2 poin dengan urutan keempat, di mana syarat lolos turnamen Liga Nasional adalah mereka harus berada di 3 besar turnamen Liga Regional. Dan yang menjadi hambatan terbesar Kwang Jin saat ini adalah mereka harus melawan SMA Hanyang di putaran terakhir. Setelah menjelaskan situasinya, si Sang-wan kemudian menanyakan kondisi Nam Joo-min dan juga si Jun-an setelah baru-baru ini melakukan pemeriksaan menyeluruh. Untuk Nam Joo-min, si Wowo mengatakan kalau kondisi pemainnya itu sudah membaik. Namun untuk si Jun-an, si Wowo mengatakan sepertinya pemainnya itu hanya bisa bersama mereka sampai di sini saja.
Flashback ketika si Wowo mengantarkan kedua pemainnya melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Meski dokter mengatakan tidak ada kerusakan besar pada tulang si Jun'an, tapi kondisi otot ligamennya sedikit mengalami trauma. Dan untuk sementara si dokter menyarankan supaya kaki kanan bocah itu tidak boleh digunakan sama sekali. Kami tidak bisa kehilangan anak itu. Apa tidak ada cara yang lain? Meski tidak merekomendasikannya, tapi si dokter mengatakan kalau ada sebuah perawatan injeksi yang bisa menyembuhkan cedera pemain Kwang Jin itu. Tapi ada efek samping yang buruk, apalagi pada tulang yang masih bertumbuh. Pada akhirnya si dokter pun menyarankan penyembuhan alami sebagai solusi untuk jangka panjang. Namun pemulihan secara alami itu minimalnya membutuhkan waktu selama 2 minggu lebih. Kembali ke timeline utama di mana si Sangwon langsung terkejut begitu mendengar penjelasan si Wowo. Karena kalau itu terjadi sampai pertandingan terakhir melawan SMA Hanyang, berarti si Junan tidak bisa ikut bertanding. Si Wowo yang juga paham akan situasinya tidak bisa berbuat apa-apa dan menyuruh rekannya itu untuk tidak boleh berharap pada sesuatu yang dari awal bukanlah milik Kwang Jin. Kita sudah sampai di sini. Kalau kita kalah hanya karena si Junan tidak bisa bermain, itu artinya kita hanya bisa bertanding sampai di sini saja. Dari awal tujuan si Junan hanya bermain sampai Liga Regional selesai. Dia tidak bertekad untuk terus bermain sepak bola dan lebih baik sekarang kita melepaskannya saja. Di sekolah, Do Hyung yang juga menunggu kehadiran si Junan langsung menanyakan hasil pemeriksaan temannya itu. Dan si Junan mengatakan kalau berdasarkan apa yang pelatihnya sampaikan, dia tidak diizinkan untuk ikut serta dalam pertandingan yang tersisa. Bahkan untuk berlatih pun hal itu tidak diperbolehkan. Dengan perasaan sedih namun mencoba untuk tetap tegar, si Junan kembali mengingat ke belakang ke masa-masa dirinya bermain sepak bola bersama rekan-rekannya. Dimana dari awal pertemuannya dengan Do Hyung, si Junan tidak pernah membayangkan kalau dirinya akan bermain sepak bola. Bahkan awalnya dia mengira kalau mereka yang berada di klub sepak bola adalah orang-orang dengan kepribadian yang kasar. Do Hyung juga menambahkan kalau awalnya banyak pemain yang tidak bisa menerima keberadaan si Junan, tapi sekarang itu seolah tidak pernah terjadi karena tidak ada lagi pemain yang mengeluh karenanya. Di saat Do Hyung bertanya apakah si Junan menyesal pernah bermain sepak bola dengannya, playmaker Kwang Jin itu justru berterima kasih karena berkat Do Hyung kini dirinya memiliki pengalaman yang sangat berharga. Aku ingin melihat kalian bertanding di turnamen nasional. Jadi apapun yang terjadi aku akan pulih sampai sebelum pertandingan terakhirku. Karena itu selama aku tidak ada, tolong lakukan yang terbaik dalam pertandingan yang tersisa. Di momen itu Do Hyung kembali teringat dengan perkataan si Junan di akhir pertandingan saat melawan Cherokee sebelumnya. Dimana di sana si Junan mengatakan dengan tegas kalau jika ada kesempatan lagi melawan Cherokee di turnamen nasional, dia berjanji jika waktu itu tiba dia tidak akan kalah lagi. Namun Do Hyung terlihat ragu untuk kembali mempertanyakan statement temannya itu lantaran dia berpikir mungkin saja itu cuma semangat sesaat yang ditunjukkan oleh si Junan. Sementara itu di tempat lain, Do Ah yang mengetahui kalau si Junan sedang cedera terlihat begitu sumringah. Bukan karena dia benci si Junan, tapi lebih ke karena dia menyadari dengan kondisi si Junan yang sekarang, maka dia akan bisa memanfaatkan lebih banyak waktu untuk memikat hati pujaan hatinya itu. Tapi si Ho yang mengetahui niatan adik Do Hyung itu memberinya saran sebaiknya dia menyerah saja karena saingannya adalah Neng Ara. Namun Do Ah yang sudah mengetahui itu terlihat sangat percaya diri dan dengan usahanya dia yakin akan bisa mengambil hati si Junan dari tangan wanita di hadapannya itu. Di sisi lain, semakin banyak si Ho memberikan saran, semakin banyak pula luka memar yang muncul di wajahnya. Di dalam sekolah, ketika Jiong dan Mingyu menghampiri si Junan untuk menanyakan kondisi junior mereka itu, terlihat kerumunan beberapa siswa di sana. Seorang wanita yang akan segera debut sebagai idol terlihat sedang berterima kasih pada cewek kutu buku yang ada di hadapannya dengan mengatakan kalau semua yang telah dia raih ini adalah berkat penerawangan temannya itu. Dia juga meminta bantuan serta mengundang wanita yang bernama Yeji itu karena minggu depan karirnya sebagai idol akan segera dimulai. Di saat orang-orang semakin ramai mengerubungi calon idol itu, Jiong yang tidak tertarik sama sekali langsung mengajak kedua rekannya itu untuk segera pergi dan sebuah tatapan di balik kacamata terlihat tertuju pada fullback Kwang Jin itu. Di sesi latihan, si Woo Jin dan beberapa pemain Kwang Jin yang tidak melihat keberadaan si Junan terlihat mempertanyakan si anak emas Kwang Jin itu. Do Hyung yang mendengar itu kemudian mengatakan bukankah dulu mereka membenci keberadaan si Junan, tapi sekarang mereka malah terlihat sedih dengan ketidakhadirannya. Do Hyung juga memberitahu kalau cedera yang diderita si Junan tidaklah berat dan dia akan segera kembali.
Dan sampai saat itu tiba, Dohyung meminta teman-temannya untuk memenangkan pertandingan yang ada. Karena jika mereka kalah dan tidak lolos ke turnamen nasional, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk bermain bola menggunakan seragam SMA Kwangjin. Mereka yang teringat akan hal itu kemudian merasa semakin sedih dengan kesempatan yang tidak adil itu. Namun di tengah rasa frustasi teman-temannya itu, Shiho yang memiliki ide kemudian meminta perhatian mereka untuk berkumpul. Di sana dia mengajak rekan-rekannya untuk memeriksa masa depan. Akhir-akhir ini banyak rumor yang mengatakan kalau di kelas 1D ada peramal populer. Orang itu bisa memprediksi masa depan dengan sangat akurat. Shiho juga menceritakan kalau seorang idol yang baru-baru ini mendapatkan debutnya di sekolah mereka, hal itu bisa terjadi karena berkat bantuan dari si peramal itu. Dia juga menambahkan kalau ada anak yang kecelakaan dan masuk rumah sakit gara-gara mengabaikan ramalan orang itu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari atau di masa depan yang sangat jauh. Tapi masa depan yang dilihat si peramal itu tidak dapat dihindari dan akan terjadi. Di saat si Woo-jin dan Tae-sik mulai terhasut oleh ajakan Shiho, Do-hyung dan Jung Hwan-jo malah mengira kalau anak peramal itu pasti adalah anggota sekte sesat yang sedang berusaha merekrut anggota baru dengan dalih bisa melihat masa depan. Yang namanya masa depan itu hanya bisa dibuat oleh tangan kita sendiri. Tapi keesokan harinya karena penasaran dengan kebenaran rumor tersebut, Shiho dan anak kelas 1 yang lainnya pun meminta untuk diramal oleh gadis kelas 1D itu. Namun sebelum si Ji meramal mereka, dia meminta dikenalkan ke pemain paling ganteng yang ada di Kwangjin. Mendengar itu, si Woo-jin dengan tingkat percaya diri yang sudah menyentuh top tier pun langsung berlaga so paling ganteng dan berjanji akan mengajak si Ji untuk kencan setelah selesai meramal mereka. Tapi yang terjadi selanjutnya, si Ji yang merasa terhina pun langsung beranjak dari tempat duduknya dan berencana untuk meninggalkan mereka. Kini giliran Do-hyung yang beraksi, di mana sambil menghentikan gadis peramal itu, dia berjanji akan mengajaknya berkencan kalau ramalannya itu terbukti benar. Dan Shiho yang sudah muak dengan tingkah kedua temannya yang bobrok itu pun langsung melakukan tendangan kungfu ke arah Do-hyung. Di saat yang sama, Tae-sik dan Bong-su langsung meminta maaf pada gadis peramal itu atas sikap dari kedua temannya yang kelewatan pede. Singkat cerita, setelah kedua belah pihak sepakat untuk saling membantu satu sama lain, si Ji pun akhirnya bersedia meramal Do-hyung dan yang lainnya. Tapi sebelumnya dia mendisklaimer kalau apa yang akan dia lihat itu, dia sendiri tidak tahu apakah hal itu akan terjadi besok atau di masa depan yang jauh. Dan orang pertama yang dia ramal adalah Do-hyung. Ketika si Ji memegang tangan Do-hyung, di sana dia melihat sebuah lapangan yang luas di mana sosok Do-hyung yang mengenakan seragam, lalu di sana juga ada bola. Shiho dan yang lainnya bergumam kalau jangan-jangan Do-hyung berhasil menjadi atlet profesional. Di saat Do-hyung berteriak menanyakan tempatnya apakah di Inggris atau di Jerman, sambil terus berkonsentrasi, si Ji mengatakan kalau tempatnya adalah di lapangan golf. Di mana di sana Do-hyung terlihat mengenakan seragam tentara sembari memuji-muji komandan divisinya yang sedang memukul bola. Sambil marah dan menangis, Do-hyung terlihat tidak terima dengan penerawangan gadis peramal itu, sementara si Tae-sik dan Bong-su mencoba menenangkannya. Melihat si Ji yang terkejut dengan reaksi Do-hyung, Shiho pun menyuruh gadis itu untuk tidak memperdulikan temannya dan sekarang meminta gilirannya untuk diterawang. Namun begitu Shiho mendengar kalau dia juga ada di samping Do-hyung yang sedang bertepuk tangan sambil melayani komandan divisi di lapangan golf, Shiho pun langsung terdiam 1000 bahasa. Seolah sari-sari semangat hidupnya sudah terkuras habis. Sambil menangis, dia kemudian tidak mempercayai penerawangan gadis itu karena Shiho yakin kalau di masa depan dia akan menjadi pemain profesional dan mendapatkan medali di turnamen internasional. Bahkan untuk meyakinkan masa depannya itu, Shiho meminta untuk diramal sekali lagi. Namun si Ji menolak hal itu karena dia harus buru-buru keluar dari ruangan tersebut sesegera mungkin. Di sana sambil membuka jendela, si Woo-jin mencoba menenangkan gadis itu dan menanyakan alasannya yang ingin buru-buru pergi. Dalam waktu yang sangat dekat di sini bola kecil dan keras. Aku melihat itu akan mengenai kepalamu. Di saat Shiho kebingungan dengan maksud dari perkataan gadis di hadapannya, tiba-tiba sebuah bola baseball melesat masuk melalui celah jendela dan menghantam keras ke kepala Shiho.
Melihat kenyataan itu, Do Hyung dan yang lainnya pun sontak terkejut dengan ketepatan ramalan gadis itu. Sementara itu di lapangan latihan terlihat Jaehyun Wang dan Nam Joo Min yang saling mengoperkan bola. Di sana Jaehyun menanyakan apakah masih belum ada klub yang mencoba merekrut rekannya itu. Namun dengan kemampuannya yang masih kurang, Nam Joo Min tidak yakin kalau ada klub yang akan meliriknya. Tapi Jaehyun meyakinkan temannya itu kalau tak lama lagi pasti akan ada klub yang menyadari kemampuan luar biasanya dan menyuruh Nam Joo Min untuk bersabar. Dan tak lama kemudian di sisi lapangan terlihat Do Hyung yang berusaha menepati janjinya dengan mengajak gadis peramal sebelumnya ke lapangan latihan untuk memperkenalkannya dengan anak paling tampan di sana. Saat Do Hyung menunjuk Jung Hwan Jung dan mengatakan kalau dialah yang paling ganteng di antara mereka, si Yeji menggelengkan kepalanya seolah bukan Jung Hwan Jung yang dia cari. Tae Jun Kang dan Jaehyun Wang pun bukan tipe cowok ganteng yang dia maksud dan hal itu membuat Do Hyung serta si Ho sangat frustasi. Di tengah kebingungan itu, tiba-tiba si Yeji mendekati si Junan dan menanyakan di mana orang yang kemarin pagi bersama dengannya. Di saat si Junan kebingungan memikirkan orang yang dimaksud, si Yeji menambahkan kalau pria itu terlihat kecil dan manis. Seolah familiar dengan ciri-ciri itu, si Bongsu dan Taesik pun sontak terkejut dan menyadari kalau senior Jiong lah yang si cewek itu maksud. Sambil mengaku kalau dirinya adalah junior yang paling disayangi oleh Jeong Hyung, si Woo-jin berjanji akan memperkenalkan gadis itu. Namun sebelum itu dia juga meminta untuk diterawang masa depannya. Singkat cerita, si Woo-jin pun mendapatkan gilirannya dan dari apa yang si Yeji lihat di masa depan, dia melihat si Woo-jin sedang berlutut sambil mengaum. Di saat si Taesik dan Bongsu mengira kalau sahabatnya itu berlutut dan mengaum karena bahagia telah mendapatkan penghargaan, si Yeji langsung melanjutkan penglihatannya yang mana ternyata hal itu dikarenakan si Woo-jin ditolak oleh seorang wanita. Dan gadis peramal itu juga meledeki berpakaian si Woo-jin di masa depan yang terlihat norak dan tidak tahu passion. Mendengar itu sontak si Ho, Taesik dan Bongsu langsung terkekeh terkocak-kocak mengetahui nasib tragis rekan mereka itu. Sambil menangis, si Woo-jin meminta dilihat ulang masa depannya, kalau tidak dia mengancam akan membatalkan proses PDKT dengan seniornya. Singkat cerita, si Yeji pun kembali melihat masa depan si Woo-jin yang mana di sana dia melihat kalau lagi-lagi cinta si Woo-jin mendapatkan penolakan dengan wanita yang berbeda. Meski si Yeji memuji gaya berpakaian si Woo-jin di masa depan yang sudah lebih baik dari sebelumnya, tapi pujian itu tidak membuat perasaan si Woo-jin merasa senang. Di sana si Yeji mengatakan kalau mereka tidak boleh terpaku pada ramalannya karena masa depan yang dia lihat hanyalah salah satu dari kemungkinan yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau diibaratkan dalam sepak bola, tidak peduli seberapa jelas target yang jauh berada, tidak akan mudah bagi siapapun untuk menendang tepat ke target tersebut. Karena jika sudut dan kekuatan tendangannya berbeda, bolanya pasti akan meleset. Sama halnya dengan masa depan. Meski aku bisa melihatnya hanya karena keputusan sepele kalian saat ini, semua arah dan tujuan bisa berubah sewaktu-waktu. Karena aku yakin manusia memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Si Jun-an yang mendengarnya terlihat sangat setuju dengan penjelasan si Yeji karena dia percaya bahwa tidak ada masa depan yang pasti. Tapi di momen itu tiba-tiba si Yeji yang penasaran dengan si Jun-an menyuruh playmaker Kwang Jin itu untuk memegang tangannya. Ketika tangan mereka saling bersentuhan, sebuah hembusan yang sangat kuat membawa si Yeji ke suatu tempat. Di mana di sana terlihat sebuah lapangan yang sangat luas dengan teriakan dari para penonton yang tidak ada hentinya. Dan perhatian para penonton itu tertuju pada satu orang dan nama orang yang mereka teriakan adalah... Tapi sayangnya sebelum si Yeji mengetahui nama orang itu, si Junan keburu melepaskan tangannya karena dia merasa kalau masa depan itu adalah sesuatu yang harus diciptakan oleh dirinya sendiri. Dan semakin sedikit mengetahui masa depan, maka akan semakin baik pula cara dia menjalani hidupnya. Mendengar itu, si Yeji pun memuji pendapat si Junan lalu pergi meninggalkan mereka. Baru kali ini aku melihat masa depan yang begitu jelas, tapi aku yakin masa depan ditentukan oleh tanganmu sendiri. Dan bersambung. Jika kalian suka sama alur cerita manhwa ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye.